Dengan akan diizinkannya kita dapat beribadah kembali di gereja, maka kami akan menyampaikan beberapa hal penting tentang protokol kesehatan beribadah di gereja. Sebaiknya ibadah di gedung gereja dimulai beberapa minggu setelah pemerintah setempat mengizinkan untuk bisa kembali beribadah. Hal ini untuk memastikan bahwa kondisi sudah cukup aman dan kita bisa mempersiapkan ibadah dengan lebih baik. Kedua, melakukan protokol kesehatan yang mengacu pada panduan penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan dan instansi lain yang terkait. Sebagai berikut, datanglah ke gereja dengan berjalan kaki, menggunakan transportasi milik sendiri, atau jika menggunakan transportasi umum, jangan naik kendaraan yang sampai berdesakan. Jemaat lansia di atas 60 tahun, anak-anak di bawah 12 tahun, dan orang dengan komorbid, yaitu pengidap penyakit lain seperti penyakit paru, hipertensi, gagal ginjal, jantung, diabetes, autoimun, batuk, pilek, harap tetap beribadah dari rumah. Tetapkan satu pintu masuk gereja sehingga semua jemaat dapat menjalankan protokol kesehatan beribadah. Setiba di gereja, cucilah tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir selama 20 detik atau dengan hand sanitizer sebelum masuk gedung gereja dan sewaktu keluar. Saat memasuki area gedung gereja, sebisanya semua jemaat membersihkan alas kaki bagian bawah dengan keset yang telah dibasahi disinfektan. Melakukan salam sehati, yaitu menaruh tangan kanan di dada kiri, sehingga tidak ada kontak fisik antara jemaat dengan pengerja atau physical distancing. Mengukur suhu jika memiliki alat pengukur suhu, jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius dianjurkan tidak memasuki ruang ibadah dan dihimbau untuk segera berobat. Bila tidak memiliki alat pengukur suhu, maka jemaat yang merasa kurang sehat sebaiknya istirahat di rumah dan dihimbau untuk segera berobat. Mengatur duduk jemaat agar tidak terlalu dekat. Berilah jarak antar kursi minimal 1,2 meter, yaitu kiri, kanan, depan, dan belakang. Jumlah tempat duduk yang diperkenankan adalah 50% dari kapasitas biasanya. Semua jemaat dan pelayan tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung, termasuk saat menyanyi dan mendengarkan khotbah. Mikrofon diadakan tersendiri untuk tiap pelayan, yaitu worship leader, singer, dan pengkhotbah, dengan sarung penutupnya. Setelah ibadah, sarung mikrofon harus dibuang dan mikrofon dibersihkan dengan disinfektan. Lamanya waktu beribadah diusahakan tidak lebih dari 1 jam. Misalnya pujian 15-20 menit, firman Tuhan 20-30 menit, pengumuman gereja 10 menit, paduan suara dan vokal grup untuk sementara waktu sebaiknya ditiadakan dulu. Persembahan sebaiknya tidak menggunakan kantong kolekte yang diedarkan, tetapi bisa dicari cara lain di mana jemaat tidak harus menyentuh kantong kolekte. Misalnya dengan menaruh kotak persembahan di pintu gereja, dan jemaat bisa memasukkan amplop persembahan yang telah dipersiapkan dari rumah. Jemaat dapat juga memberikan persembahan melalui transfer atau menggunakan barcode QRIS. Pada saat melakukan sakramen perjamuan kudus, maka nampan perjamuan kudus diedarkan oleh pelayan saja, sehingga tidak disentuh oleh jemaat. Ketika ibadah telah selesai, jemaat keluar ruangan satu persatu, jangan berdesakan, dan tetap menjaga jarak. Jemaat juga jangan terlalu lama berada di area gedung gereja, sebelum dan sesudah ibadah, serta dianjurkan untuk langsung pulang ke rumah setelah ibadah selesai. Gedung gereja harus diusahakan untuk selalu dibersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah ibadah.
Harus ada sirkulasi udara yang baik dalam gedung gereja. Bukalah jendela agar ada pertukaran udara segar. Bagi gereja yang menggunakan AC, pastikan filter AC rutin dibersihkan dengan desinfektan setiap selesai ibadah. Demikian panduan ini kami sampaikan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jemaat kita dari pandemi COVID-19 pada saat kita mulai kembali ibadah di gereja. Harap juga selalu memperhatikan informasi dan petunjuk resmi terkini dari pemerintah mengenai pandemi COVID-19 ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah membangun mezbah doa dan tetaplah kita saling mendoakan sampai Yesus datang kembali. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai bertemu.
berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Shalom, Jemaat Pondok Maharta yang Tuhan kasihi. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara mempersiapkan hati untuk kita beribadah. Ibadah pada hari ini kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang melayani di bidang konseling. Begitu banyak pelayanannya, memulihkan begitu banyak orang, banyak keluarga. Itu sebabnya siapkan hati saudara, ada pesan yang sangat kuat yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, secara khusus ketika di dalam keluarga menghadapi banyak konflik. Nah, seperti apa yang Tuhan pesankan lewat hambanya? Mari bersama-sama buka hati saudara, izinkan Tuhan melawat kita. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini? Walaupun kita saat ini dipisahkan oleh jarak yang ada, tapi kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan ada. Amin saudara. Mari siapkan hati saudara untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, sebab Dia Tuhan kita yang luar biasa. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur untuk anugerah-Nya. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat. Itu karena anugerah Tuhan yang memelihara, menjaga hidup kami sampai saat ini Tuhan. Itu sebabnya kami bersama dengan keluarga kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu ya Allah kami. Engkau layak menerima segala pujian dan sembah dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami meninggikan Engkau saat ini. Kami puji Engkau. Berkati kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati saudara untuk menyembah Allah yang hidup. Glory, haleluya. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari bersyukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari datang dengan segenap hati, katakan, Kau Tuhan yang selamatkan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Katakan, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari datang bersyukur kepada Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat
memberkati pagi hari ini, amin. Mari saudara yang ada di rumah saat ini kita bersama-sama bangkit berdiri. Karena kita satu rumah, berikan salam satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita Allah yang luar biasa, amin saudara. Dia dahsyat dan luar biasa. Terpujilah namanya. Sebab dia Allah kita yang bertahta atas setiap pujian kita. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Oh, oh, oh. Yes Lord. Terpujilah namamu Tuhan. Kuatan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, mari bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib. Haleluya. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Yes, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia. Amin, amin. Yang menghancurkan kutub Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah, dan memerintah selamanya. Amin. Oh, oh. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang menggenggam hidup kami. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang begitu mengasihi kami. Kami nyatakan Engkau dalam hidup kami. Kami sembah di setiap nafas hidup kami.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan yang memelihara hidup kami. Tuhan sungguh baik, walaupun dalam kondisi kami yang buruk, dalam kondisi kami yang sulit, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami membutuhkan sabda Tuhan, berfirmanlah kepada kami, demi nama Sang Firman Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, tema khotbah kita pada hari ini adalah relasi keluarga, investasi berharga. Saya akan membaca dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 untuk membahas topik relasi keluarga, investasi berharga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati dan harta kekayaan ada dalam rumahnya. Saudara, firman Tuhan di atas menegaskan kepada kita sekalian bahwa kebahagiaan keluarga, kebahagiaan kita itu terletak pada dua hal. Yang pertama ialah bahwa Tuhan itu menjadi pusat iman. Kristus itu menjadi pusat iman kita. Yang kedua adalah keluarga itu menjadi pusat kegiatan. Artinya dari seluruh kegiatan, dari seluruh aktivitas kita, maka keluarga perlu menjadi fokus, menjadi sentral, dan menjadi pusat perhatian kita. Kenapa? Dalam Mazmur ini dikatakan bahwa Tuhan itu hadir di dalam keluarga. Tuhan memberkati anak-anak cucu di dalam keluarga. Harta kekayaan ada di dalam keluarga orang-orang yang percaya. Saudara, kita merasakan kehadiran Tuhan itu pertama-tama bukan di gereja. Bukan pada waktu kita persekutuan doa. Tetapi pada waktu kita mengalami kebersamaan dengan keluarga kita. Saudara, jangan mencari Tuhan, mencari berkat di gereja. Saudara, berkat Tuhan itu diberikan di dalam keluarga. Tuhan memberkati kita di dalam dan melalui keluarga. Gereja itu adalah tempat berbagi berkat yang kita sudah dapatkan di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, semua pada umumnya orang berpikir investasi harta yang berharga itu adalah berupa uang, tanah, emas, saham, atau bentuk lainnya yang bernilai materi. Tidak banyak yang mengerti bahwa relasi-relasi dalam keluarga itu adalah investasi yang terbaik, yang termahal, dan yang paling berharga. Dan yang akan kita wariskan kepada anak-anak dan cucu kita nanti. Ada satu buku yang sangat terkenal dan sudah diterjemahkan lebih ke 20 bahasa di dunia yang ditulis oleh seorang perawat bernama Bronnie Ware. Dia melayani di antara orang-orang yang sudah tua, sakit dan sekarat dan hampir meninggal dunia. Di hospice namanya. Ketika bekerja mengurus pasiennya, dia bertanya kepada pasien-pasiennya yang sudah umur 80-85 tahun. Dan dia bertanya, Opa, Oma, sepanjang hidupmu kalau kamu boleh putar jam kehidupan, apa yang paling kamu sesali sepanjang hidupmu? Justru ada beberapa catatan yang diberikan oleh buku Bronnie Ware ini. Yang pertama ialah, coba dulu saya tidak bekerja terlalu keras. Ini muncul hampir dari semua pasien laki-laki. Mereka sadar mereka telah kehilangan waktu dengan anak-anak mereka. Kehilangan intimasi dengan istri mereka karena sepanjang hidup mereka waktu kuat, mereka mengabaikan keluarga. Saudara, mereka sedih sekali karena mereka menghabiskan waktu di tempat kerja, menghabiskan waktu di luar rumah. Dan pada waktu mereka tua, mereka sadar, mereka membutuhkan relasi yang hangat. Saudara, yang menarik dari catatan Bronnie Ware ini, ternyata relasi itulah yang banyak hilang selama orang-orang ini hidup pada waktu masih kuat. Ada 3 ciri relasi yang baik, relasi yang kuat di antara keluarga. Satu adalah ada rasa sayang, ada rasa peduli. Yang kedua ada perasaan bangga. Coba cek saudara, apakah ada perasaan sayang, perasaan bangga. Dan yang ketiga adalah perasaan rindu. Sudah banyak sekali kita kehilangan ini, anak kita tidak lagi merindukan, kita tidak lagi bangga kepada orang tuanya. Dan mungkin sebaliknya, kita juga tidak begitu bangga kepada anak-anak kita. Tidak lagi begitu merindukan anak-anak kita. Bahkan selama masa pandemi, selama karantina ini barangkali kita bosan di rumah,
bertemu sepanjang hari dengan anak, dengan orang tua. Padahal itu sebenarnya adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekali lagi, kesibukan sebelum karantina mengakibatkan berkurangnya waktu bersama anak-anak, bersama dengan pasangan. Sekarang mari kita lihat catatan kitab suci Mazmur 112 ini. Ternyata kita perlu membentuk sistem keluarga yang sehat, sistem relasi yang sehat, sistem komunikasi yang berarti satu sama yang lain. Sistem keluarga yang sehat adalah menciptakan adanya saling ketergantungan dan saling keterhubungan antara kita dengan pasangan, antara kita dengan anak dan anak dengan orang tua. Kehadiran kita di rumah saling mempengaruhi emosi-emosi kita, ekspresi kita, satu sama yang lain dalam berkomunikasi itu sangat mempengaruhi. Misalnya kalau Anda bangun pagi, halo selamat pagi mama, selamat pagi anak. Mungkin kita akan merasa menyebarkan tanpa sadar emosi bahagia. Itu beda kalau kita keluar dengan murung, dengan sedih dari kamar, dia diam, lalu kita minum teh atau kopi tanpa menyapa. Saudara, kita tidak sadar bahwa kehadiran kita, emosi kita itu sangat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Dan saudara, kalau sistem komunikasi, sistem relasi mau dibuat sehat, pertama-tama setiap orang dalam rumah tangga itu perlu memikirkan kepentingan orang-orang di sekitarnya. Suami perlu memikirkan apa kebutuhan istri dan sebaliknya. Orang tua perlu memikirkan apa kebutuhan anak dan juga sebaliknya. Kalau orang satu rumah itu saling memperhatikan, maka terjadilah keseimbangan. Ini beda dengan keluarga yang anggotanya saling tidak peduli, egois, mementingkan diri sendiri, pasti sangat tidak nyaman. Jadi saudara, sekali lagi, kenyamanan dalam rumah itu adalah berkaitan dengan relasi, komunikasi, intimasi satu sama yang lain di dalam rumah. Intinya saudara, relasi yang baik itu adalah setiap orang memikirkan bagaimana supaya pasangannya senang, bagaimana supaya anaknya senang, bagaimana supaya orang tuanya puas. Saudara, ini tidak bisa terjadi begitu saja. Harus ada kerelaan, memberikan waktu, memberikan telinga, mengorbankan perasaan. Dan ada kesadaran untuk melindungi kebutuhan dari fisik pasangan kita dan kebutuhan fisik anak-anak kita. Ini termasuk kerelaan berkorban kepada orang-orang yang kita sayangi. Saudara, tapi sayang, banyak sekali fungsi-fungsi dalam rumah sudah hilang. Suami tidak lagi berfungsi sebagai suami, istri tidak merasakan fungsi dan kebergunaan suami dan sebaliknya. Para ayah tidak lagi berfungsi sebagai ayah, di mana anak-anak tidak merasakan kebergunaan ayahnya. Hadir secara fisik, tapi tidak berguna. Saudara, demikian juga ibu-ibu di rumah berfungsi sebagai istri dan ibu. Dan ini menciptakan satu hubungan yang sangat sehat. Ayah dan ibu kompak sebagai orang tua mengurus anak-anak, membimbing anak-anak, mendidik anak-anak. Dan jikalau ayah ibu berfungsi, saudara, maka jangan ajar lagi anak untuk menghormati orang tua. Itu akan otomatis. Anak akan respect, anak akan senang mendengarkan orang tua, anak senang cerita kepada orang tua. Tapi sayang, saudara, keintiman ini telah lama hilang. Kita bersyukur selama masa karantina, kita menyadari bahwa ada sesuatu yang kita dapatkan kembali. Cerita, bermain, berkomunikasi, bercanda, nonton bersama, makan bersama yang dulu sangat mewah ketika sebelum pandemi. Sekarang itu menjadi kita nikmati bersama-sama. Dan survei membuktikan bahwa keluarga yang akrab, yang intim, yang hangat, itu meminimalkan stres kehidupan. Kita lebih mudah untuk mengatasi, baik itu tekanan hidup, bahkan penyakit. Kita jauh lebih mudah untuk sembuh dari penyakit ketika kita tahu bahwa ada orang-orang yang sayang, ada orang-orang yang cinta kepada kita. Untuk itu, saudara, semua kita perlu belajar untuk merawat dan mengembangkan relasi-relasi yang intim, supaya hubungan kita semakin sehat. Efesus 5 misalnya ayat 28-31, menegaskan untuk para suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatnya, sama seperti Kristus merawat jemaatnya.
Itulah sebabnya laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Setelah ada pengorbanan, ada kerelaan, memprioritaskan istri, memprioritaskan anak-anak, mengutamakan kepentingan anak-anak, baru kepentingan pribadi. Saudara, merawat cinta dalam keluarga itu berarti peduli, bersedia berbagi, dan mengungkapkan diri kepada pasangan tanpa rasa takut. Juga tidak berpura-pura, secara tulus setiap kali berkomunikasi. Ada kerelaan untuk memelihara hubungan dengan pasangan. Memproteksi kebutuhan keluarga, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara emosi. Saudara, inilah kebutuhan dasar dari seluruh anggota keluarga kita, agar ada rasa aman. Ada banyak bentuk keintiman relasi yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita pelihara. Keintiman emosi misalnya. Ada kenyamanan waktu dekat, ngobrol, bebas untuk menyatakan apa saja. Bukan saja perasaan positif, tapi juga negatif. Senang duduk, senang ngobrol, senang cerita. Sehingga secara emosi, anggota keluarga kita terawat. Yang kedua adalah keintiman emosional, sosial maksud saya. Ini adalah keamanan untuk mempunyai beberapa teman secara bersama-sama. Kita tidak perlu cemburu, tidak perlu iri bahwa pasangan kita mempunyai teman di gereja, tapi kita punya sama-sama kesempatan ngobrol. Demikian juga anak-anak. Kita perlu mengenali sahabat mereka. Kita perlu menerima sahabat-sahabat dari anak-anak kita. Untuk suami istri adalah keintiman seksual yang perlu diperhatikan. Masih adakah afeksi? Masih adakah sentuhan dan kedekatan secara fisik dalam aktivitas hubungan suami istri? Masih adakah ketertarikan kepada pasangan? Jikalau tidak, mungkin ini yang perlu diperbaiki. Karena salah satu kebutuhan daripada suami istri adalah kebutuhan biologis. Anda perlu merencanakan, bersepakat, dan juga satu lagi, kreatif untuk melakukannya secara rutin. Juga ada keintiman rekreasional, di mana semua anggota keluarga senang melakukan hobi bersama. Minimal olahraga, melakukan kegiatan seni bersama, rekreasi bersama, menikmati kemampuan waktu-waktu senggang bersama-sama, berlibur bersama-sama. Saudara, ini kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting di dalam anggota-anggota keluarga kita. Kita perlu berlibur setidaknya ke tempat yang anak kita senang, pasangan kita senang, dan kita senang. Saudara, yang terakhir adalah keintiman spiritual, di mana kita bisa menikmati kegiatan-kegiatan rohani bersama, berdoa bersama-sama, membaca Alkitab bersama-sama, dan rela hadir untuk mendengarkan pasangan atau anak kita. Menjadi teman sharing yang menyenangkan, menjadi teman berbicara yang menguatkan. Saudara, ingat, jikalau kita bisa membangun, merawat keintiman tersebut, maka firman Tuhan dalam Mazmur 112 yang kita baca tadi akan terwujud. Itu akan memberkati keluarga kita. Bukan hanya dengan harta benda, dengan materi, tapi saudara, yang paling penting adalah warisan-warisan relasi, warisan-warisan emosi, warisan cara berkomunikasi yang sehat. Inilah sumber kegembiraan, sumber kedamaian, sumber ketenteraman, dan yang membuat kita cakap untuk mengelola semua stres, tekanan hidup kita. Tapi jikalau tidak, inilah menyebabkan banyak sekali orang mudah sakit, mengeluh secara fisik, mengalami stres hingga kecemasan dan depresi yang sangat mengganggu bukan saja hubungan dengan keluarga, tetapi juga dalam pekerjaan. Saudara, ingat, relasi yang hangat itu menghasilkan semangat, kesehatan, daya cinta yang luar biasa. Belum terlambat, saudara. Mari kita menciptakan, mengembangkan relasi-relasi yang hangat dalam keluarga kita, mulai dari sekarang. Saya ingin menegaskan lagi apa yang dikatakan kitab Efesus 5 tadi. Semua relasi yang hangat ini membutuhkan waktu, pengorbanan, perjuangan. Tidak ada yang murah. Sudah harus membayar harga ketika menyediakan waktu, mengutamakan kebersamaan dengan keluarga, merencanakan hari apa yang saudara bisa berbicara dengan pasanganmu, jam berapa, hari apa saudara bisa berbicara dengan anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, sehingga setiap anggota keluarga selalu mendapatkan waktu yang sudah direncanakan, yang sudah disediakan, bukan disisakan.
Saudara, kalau tidak menyediakan, kita hanya bisa menyisakan. Saudara, orang tua yang menghargai, mengutamakan anak-anaknya. Pada suatu hari, anak Anda akan mengutamakan Anda pada waktu kita sudah tua, sakit, dan sekarat. Tanpa diminta, mereka akan menghormati. Mereka ingin sekali kita puas, kita senang ketika kita masa tua. Itu sebabnya Mazmur 112 sangat menekankan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, keluarga yang takut akan Tuhan, yang berpusatkan kepada Tuhan, tidak hanya bisa dilihat dari berapa banyak berdoa, berapa sering ke gereja, seberapa banyak memberikan persembahan, sama sekali bukan. Itu hanya Tuhan yang bisa mengukur. Itu hanya Tuhan yang bisa mengetahui motivasi hati kita. Tetapi orang-orang terdekat kita bisa mengukur seberapa kita memberikan cinta kasih, waktu, berkomunikasi dengan sehat. Itu yang bisa dirasakan. Seberapa banyak kita memberikan kehadiran, contoh, dan teladan. Seberapa banyak kita bisa diakses oleh anak-anak kita. Seberapa mudah mereka menemukan, Pak, aku mau ngomong. Pak, bisa temanin aku ke mall. Aku mau beli buku. Tidak jarang waktu kita sibuk, kita mengatakan, sebentar ya, nanti kalau ada waktu. Kadang-kadang kita suruh sama pembantu. Kita minta tolong jasa supir untuk mengantar. Justru kita lupa bahwa fungsi-fungsi keayahan, fungsi-fungsi keibuan itu bukan hanya istimewa, tapi tidak tergantikan. Saudara, firman ini mengatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Saudara, anak-anak yang mendapatkan cinta kasih, mendapatkan kehangatan dari orang tuanya, itu akan mempunyai daya juang, semangat untuk belajar, semangat untuk hidup. Kenapa banyak anak-anak sekarang mengalami kecemasan, mengalami ketakutan? Apakah Tuhan tidak hadir? Apakah mereka tidak tahu bahwa ada malaikat Tuhan yang menjaga? Tidak sama sekali. Ini disebabkan karena mereka tidak mengalami kehadiran orang tua dalam hidup mereka. Semua gejala-gejala kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, itu bukan soal tidak melakukan aktivitas agama, atau membaca Alkitab, atau tidak ke gereja. Tetapi banyak anak-anak remaja kita mengalami kecemasan oleh karena minimnya kehadiran Tuhan, kehadiran orang tua. Minimnya keterlibatan orang tua secara emosi dalam hidup anak-anak. Sehingga anak-anak gampang sekali diserang dengan kecemasan, mengalami depresi, dan yang paling buruk adalah mulai ada pikiran untuk bunuh diri. Saudara, saya ingin sedikit bersaksi. Saya juga pernah gagal karena saya terlalu sibuk. Sebagai pembicara yang dikenal banyak orang, sebagai penulis yang dikenal, saya sering sekali pergi, setiap tahun bisa terbang 100 kali, kadang-kadang hingga 130 kali. Saya jarang sekali di rumah. Tapi apa akibatnya? Anak saya kesepian di rumah. Dia orang yang senang ngobrol, senang bertanya, senang bercerita, tapi tidak ada. Dan dia kesepian mulai berteman dengan anjing, sampai akhirnya dia bertemu dengan game online. Dan dia menjadi pecandu game online selama 6 tahun. Durasinya 8 jam sehari. Dan akhirnya dia menderita depresi, dia kesulitan belajar, dia mengalami gangguan tidur. Sampai akhirnya dia sempat memutuskan tidak mau ke gereja bertahun-tahun lamanya. Menjadi sadar, saya kemudian mengurangi agenda pelayanan dan menemani dia hampir selama 4 tahun. Kami pindah ke satu kota di Jawa Tengah. Dan saya berusaha hadir, saya paling ke kantor sebulan 1 kali saja. Saya mengatur hubungan saya kembali dengan anak, menebus waktu yang hilang dengan anak saya selama 4 tahun, sampai hubungan kami pulih kembali. Awal Januari 2016, setelah hubungan kami baik, dia bertemu dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan begitu baik, dan dia kemudian sembuh dari depresinya. Setelah kami membawa ke beberapa psikolog dan ke beberapa psikiater dan konselor. Dan akhirnya dia bisa lulus walaupun dengan nilai yang tidak begitu baik. Tapi karena semangat imannya, Tuhan memberi dia kesempatan pada tahun yang sama mendapatkan beasiswa untuk studi bidang komunikasi di Dallas Baptist University di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Kalau Tuhan berkenan akhir tahun ini dia akan lulus
Dan sekarang puji Tuhan dia sudah menjadi pemberita firman Tuhan, menjadi pengkhotbah dan memberi ceramah di banyak tempat, khususnya mengenai kesehatan mental. Saudara, saya berharap sedikit kesaksian ini menyadarkan kita bahwa siapa saja kita yang lengah, siapa saja kita bisa abai, keluarga kita menjadi korban. Dan Tuhan tidak pernah ingin kita mengorbankan keluarga kita, bahkan dengan alasan pelayanan. Tidak pernah. Pada waktu Tuhan menguji Abraham minta mengorbankan anaknya Ishak, Tuhan hanya menguji. Waktu Abraham mau mengorbankan Ishak, Tuhan bilang, no, ada domba di sampingmu. Di situ kita mengerti, Tuhan mau kita mengasihi dia dengan segenap hati kita. Tapi dia tidak mau kita mengorbankan keluarga kita dengan alasan apapun. Termasuk alasan melayani Tuhan. Sekali lagi, fungsi-fungsi keayahan dan keibuan, fungsi-fungsi kesuamian dan keistrian itu sangat istimewa dan tidak tergantikan. Semua fungsi-fungsi pelayanan kita di gereja, bahkan jabatan-jabatan kita di kantor, hingga jabatan presiden, itu tergantikan. Tapi peran-peran keayahan dan keibuan, fungsi-fungsi kesuamian dan keistrian, itu tidak tergantikan. Begitu istimewanya, saudara-saudara, jangan pernah menyia-nyiakan. Dan suatu hari anakmu yang mendapatkan peran-peranmu, fungsi-fungsimu yang maksimal, dia juga berusaha nanti waktu kita tua akan menjadi anak yang maksimal untuk memperhatikan, mempedulikan, menyayangi, dan mereka bangga kepada kita. Saya berharap firman Tuhan ini yang menegaskan kepada kita, keluarga yang takut akan Tuhan, yang memperhatikan firman Tuhan, dan yang memprioritaskan keluarganya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Saudara, sekali lagi, berkat Tuhan itu ada di rumah. Kita merasakan kehadiran Tuhan, itu lewat kebersamaan dengan keluarga. Bangunlah kegiatan-kegiatan bersama keluarga, bonding, acara-acara bersama dengan keluarga. Bukan hanya makan, bukan hanya doa bersama. Mungkin bercanda bersama, ada permainan-permainan bersama, jalan pagi bersama, menikmati main musik bersama. Saudara, ciptakanlah bonding ini. Dan inilah warisan yang sangat berharga. Anak-anak kita akan melakukannya kepada anaknya nanti, yaitu cucu kita. Dan inilah warisan yang amat sangat berharga. Pada akhirnya, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan, dari semua berkat Tuhan, relasi keluarga itu amat sangat berharga. Itu akan kita wariskan dari generasi ke generasi. Termasuk itu, penerimaan dan pengampunan. Kiranya Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita setelah kita cukup bergumul sekian lamanya selama masa karantina. Pasti ada maksud Tuhan. Dan saya berdoa supaya pemulihan dalam rumah tangga akan terus dikuatkan. Saudara saya Julianto Simanjuntak dari Lembaga Konseling Keluarga Kreatif sangat berterima kasih untuk kesempatan menyampaikan firman Tuhan ini. Semua kita bergumul, semua kita berjuang, semua kita sedang mengalami masalah. Tapi mereka yang mempunyai kehangatan dalam keluarga akan mempunyai daya tahan, daya juang, daya tangguh, termasuk anak-anak kita. Karena semua orang yang merasa dicintai, dia mempunyai semangat dalam hidupnya, berjuang untuk hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati, dan saya ingin mengajak kita semua berdoa untuk berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara kita, terutama di masa karantina, di masa pandemi ini. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan kepada kami semua. Untuk relasi yang ditunjukkan oleh Allah Tritunggal kepada kami semua. Dan perjuangan Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang mengingatkan betapa Tuhan mencintai kami. Dan berkatilah firman Tuhan ini untuk membantu kami saling mencintai, saling membangun komunikasi, kebersamaan yang hangat di rumah kami. Dan jangan kami tidak lupa bahwa selama kami sudah mulai lagi bekerja dan melayani, ada orang-orang yang tersayang yang selalu menunggu kami di rumah, yang mana peran-peran kami tidak akan tergantikan. Baik peran-peran kesuamian dan keistrian, fungsi-fungsi keayahan dan keibuan. Kiranya kami ini selalu ingat, inilah warisan kami kepada anak cucu yang paling berharga, yang perlu kami wariskan secara sadar dan secara terencana. Meteraikanlah firman-Mu Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin.
dengan saya dalam Breaking News Porta. Saudara, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah memberkati kita dan menguatkan kita yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Julianto Simanjuntak. Biar kiranya firman Tuhan yang kita dengar membuat kita semakin kuat, semakin memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Seluruh jemaat diundang kembali untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah streaming yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 pada pukul 9.55. Dan kita akan menikmati berkat Tuhan, menikmati firman Tuhan yang menguatkan kita, yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Polnak Sibarani. Mari saudara, siapkan hatimu dan biarlah firman Tuhan membangkitkan iman kita. Seluruh wanitanya Tuhan diundang kembali untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah wanita yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 pada pukul 7 malam. Mari seluruh wanitanya Tuhan, baik yang junior maupun yang senior, kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Dan berkat firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Pembantu Ibu Sri Sunartati. Mari seluruh wanitanya Tuhan, biar kiranya engkau semakin diperkuat dengan firman Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan GBI Pondok Maharta juga kembali diundang untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 pada pukul 7:30 malam. Mari siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Dan yang akan melayani pemimpin pujian oleh Ibu Pendeta Muda Andriana Titale, dan yang akan memainkan musik Saudara Given Yudo Titale. Saudara, mari buka hatimu, biar dalam ibadah doa malam kita boleh merasakan lawatan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, dalam beberapa minggu ini kita telah menyaksikan klip bagaimana kita diajak untuk bersama-sama taat untuk mengikuti protokol kesehatan, termasuk juga protokol kesehatan selama kita beribadah. GBI Pondok Maharta akan memulai ibadah pada bulan Juli minggu pertama, dan beberapa hari yang lalu kita sudah mengikuti rapat bersama melalui Zoom untuk mempersiapkan ibadah kita pada awal bulan Juli. Untuk itu, kembali diingatkan kepada seluruh pelayan Tuhan, yaitu tim pemuji dan seluruh seksi musik yang ada di bidang ibadah, untuk dapat bersama-sama mengikuti kembali rapat atau pertemuan melalui Zoom pada tanggal 22 Juni 2020, yaitu hari Senin, pada pukul 7:30 malam melalui Zoom, untuk kita dapat kembali mematangkan persiapan-persiapan dan teknik-teknik dalam ibadah perdana kita pada awal bulan Juli. Dan nama-nama ini yang akan diundang bersama-sama untuk mengikuti meeting Zoom. Seluruh jemaat kembali diingatkan untuk dapat memberikan persembahan setelah menyaksikan ibadah streaming. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan mengembalikan perpuluhan. Ditulis perpuluhan, persembahan ditulis pada tanggal persembahan dan ditulis persembahan 1 atau persembahan 2, dan dapat diserahkan secara langsung kepada Ibu Rosalina, atau Bapak Ibu dapat mentransfer dananya dan dapat diserahkan kepada Ibu Rosalina dengan rekening yang ada di samping saya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer dananya, baik persembahan ataupun perpuluhan, dapat menginfokan kepada Ibu Rosalina dengan memfoto struk transfer dan dapat mengirimkan via WA kepada Ibu Rosalina, sehingga Ibu Rosalina dapat mendata jemaat yang telah memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Demikian juga dengan jemaat yang akan memberikan persembahan investasi program, dapat menyerahkan kepada Ibu Siska dengan rekening yang ada di samping saya. Mari saudara, kita memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita. Untuk adik-adik sekolah minggu, jangan sedih ya, walau
walaupun belum bisa beribadah di gereja karena ketetapan pemerintah mengingat protokol kesehatan dan keadaan imunitas dari setiap adik-adik. Namun adik-adik dapat mengikuti ibadah online setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Link akan dibagikan pada hari Sabtu atau hari Minggu sebelum pukul 9 pagi. Tetap semangat adik-adik, dan hari Minggu depan kita akan dilayani firman Tuhan oleh Koko Jeki. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami mengucapkan Happy Birthday. Kami turut bersuka cita bersama-sama. Biarlah kiranya saudara yang berulang tahun semakin mengasihi Tuhan dan semakin diberkati. Sekali lagi, Happy Birthday. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Juni ini dapat dilihat di e-warta yang telah dibagikan melalui link. Demikianlah Breaking News Portal minggu ini, dan kita akan berjumpa kembali dalam Breaking News Portal minggu depan. Tetap semangat saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah dengar pesan Tuhan hari ini. Mari rendahkan hati kita. Mari percayai firman Tuhan. Pesan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Julianto ini, saya percaya adalah pesan dari Tuhan untuk memberikan kita kekuatan untuk dapat menyelesaikan konflik yang bisa atau mungkin terjadi di dalam keluarga kita. Ketika kita bisa memenangkan dan menyelesaikan konflik dalam keluarga, saya percaya kita akan satu level lagi lebih ke arah Tuhan, dan keluarga kita bisa boleh menerima anugerah dan Tuhan akan memberkati kita. Saudara-saudara, mari juga kita akan siapkan persiapan ibadah secara offline. Kita akan kembali beribadah di gereja. Saya sudah sangat rindu semua. Kalau tidak ada halangan dan kurva orang terpapar COVID semakin melandai, maka kita akan kembali beribadah di gereja. Dan saya percaya kalau kita masing-masing bahu-membahu memasuki era new normal ini dengan mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin, maka saya percaya semuanya akan berjalan dengan baik. Itu sebabnya mari kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini, kita akan berdoa. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pesan Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, selama kami hidup di keluarga pasti ada pergumulan. Tapi kami percaya ketika pergumulan-pergumulan itu kami dapat selesaikan dengan baik. Konflik-konflik yang mungkin bisa terjadi kami selesaikan dengan cara-caranya Tuhan. Maka kami boleh melihat kemenangan, kasih sukacita tetap terjadi dalam keluarga kami. Kami doakan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Julianto Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pakai terus menjadi berkat dimanapun hamba-Mu melayani. Kami juga doa Tuhan untuk persiapan kami akan beribadah kembali Tuhan di gereja-Mu di tempat ini pada awal Juli nanti Tuhan, beserta dengan ibadah perjamuan kudus. Kiranya tangan Tuhan boleh menyertai persiapan-persiapan sarana prasarana semuanya Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menuntun kami sehingga kami boleh beribadah dengan bebas, kami boleh tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kami akan melanjutkan aktivitas kami teringat untuk Ibu Gembala Senior kami, Ibu Oli Mesa. Tuhan urapi, Tuhan jaga, berikan kekuatan kesehatan yang tetap prima. Berkati tim pengembalaan di Petamburan, berkati tim pengembalaan di Pondok Mahartan dan seluruh aktivis semuanya. Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Sebentar kami akan terus melanjutkan aktivitas kami, dan seminggu ke depan Tuhan kami serahkan hidup kami yang bekerja, yang berdagang, yang sedang mencari pekerjaan, yang membangun hubungan dengan sesama. Tuhan buat apa saja yang kami kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk lawatan Tuhan siang hari ini. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu, pandanglah kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah rahmat yang melimpah-limpah dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan penyertaan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini, besok,
dan bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menyambut kita semua di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi minggu yang akan datang. Haleluya.